Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ahibati fillah, pertama kali saya mengajak diri dan segenap ikhwati fillah untuk kita banyak bersyukur di dalam hidup atas nikmat berganti nikmat yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula. Namun kaitannya dengan nikmat hidup dunia, Allah Jalla wa'ala tidak membedakan antara hambanya yang berakal dan tidak berakal, tidak membedakan antara hambanya yang beriman dan tidak beriman. Namun kaitannya dengan nikmat keselamatan di dalam hidup, kebahagiaan yang hakiki di dalam hidup ini tidak diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala melainkan kepada siapa yang dicintai olehnya, kepada siapa yang diridai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala, Dia memasukkan kita kepada golongan yang kedua ini, di mana Allah Jalla wa'ala menitipkan sesuatu yang akan menjadikan kita selamat dalam kehidupan dunia dan selamat pula di saat kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Ahibati fillah, kita semuanya mengetahui dan menyadari bahwa kita memiliki status yang sama di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam satu kesepakatan memberikan persaksian hidup kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita sebagai hambanya berada dalam tugas yang sama di hadapan Allah Jalla fi'ula. Terkait dengan kita berstatus yang sama dalam memberikan sebuah pengakuan di hadapan Allah Jalla wa'ala, telah dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 172.
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum hadha qalu bala syahidna. Dalam pengikraran yang sama di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, tatkala kita berada dalam janin, Allah mengambil sebuah persaksian. Kata Allah Jalla wa Ala, dan ingat tatkala Rabbmu mengambil persaksian dari semua anak Adam, di saat Allah mengeluarkan anak Adam itu dari tulang rusuk mereka, di saat itulah Allah Jalla wa Ala mengangkat persaksian di hadapan seluruh makhluknya. Persaksian itu bunyinya, alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Bukankah aku ini adalah Rabb kalian? Sepakat hamba-hamba Allah Jalla wa'ala dalam satu persaksian. Mereka mengatakan, qalu bala syahidna. Iya, kami mempersaksikannya, kata setiap hamba di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini satu. Dan kita di hadapan Ar-Rabb berada dalam satu tugas. Sebagai abidu, sebagai budak-budaknya Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kita sebagai manusia. Namun di saat kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa dalam perjalanan hidup, kan semuanya berbeda-beda, bermacam-macam bentuknya. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang bahagia, ada yang susah, ada yang sehat, ada yang sakit. Maka adapun terkait dengan peristiwa dalam perjalanan hidup hamba-hambanya, kembali dalam satu perkara, yaitu kemauan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Kembali kepada kemauan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga insan, manusia, dalam satu tugas, kemudian dalam satu persaksian di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala, harus kembali kepada apa yang dimaukan oleh Allah Jalla wa Ala dan apa yang diinginkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam surat Hud ayat 107. Allah Jalla wa Ala mengatakan, inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Rabbmu terhadap dirimu, terhadap apa yang akan terjadi dalam perjalanan hidupmu, akan berbuat sesuai dengan apa yang dimaukan dan dikehendaki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berbedanya kita dengan saudara kita, dengan kedua orang tua kita, dengan dalam menjalankan hidup ini, semuanya adalah di atas kemauan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Akan tetapi dia Allah Jalla wa Ala
akan berbuat segala apa yang diinginkan. Sehingga terkadang kemauan dan kehendak Allah Jalla wa'ala harus berbeda dengan cita-cita kita. Harus berbeda dengan harapan kita di dalam hidup. Harus berbeda dengan usaha, langkah-langkah yang kita lakukan di dalam hidup. Terjadi perbedaan. Namun kita orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, insya Allah tidak akan pernah terjatuh dalam menyalahkan Ar-Rabb dalam perbuatannya. Kita akan mengatakan bahwa semua apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri kita, yang tadinya tidak sesuai dengan cita-cita kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan langkah-langkah yang sudah lama kita persiapkan, kita akan mengatakan bahwa dialah punya keputusan, dialah punya kebijakan yang adil. Dan terkadang kita orang yang beriman akan berusaha untuk melakukan pembenahan diri. Subhanallah. Tidak akan ada kekecewaan di dalam hidup. Di saat kita mengetahui bahwa Allah Jalla wa'ala lah yang akan berbuat apa yang dikehendaki dan dimaukan dalam hidup kita ini. Dalam surat Al-Imran ayat 40, Allah Jalla wa'ala mengatakan, "Kadzalika Allah yaf'alu ma yasha." Demikianlah Allah Tabaraka wa Ta'ala berbuat segala apa yang Dia maukan, yang Dia kehendaki. Ahibati fillah, di antara sederetan apa yang diperbuat oleh Allah Jalla wa'ala terhadap hamba-hambanya adalah berbuat untuk menguji mereka. Berbuat sekali lagi untuk memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Bahkan semua yang terkait dengan hidup hamba itu bisa menjadi bahan untuk diuji hamba-hambanya tersebut. Organ tubuh sebagai nikmat pada diri hamba. Namun organ tubuh itu akan bisa menjadi alat dan bahan untuk kemudian hamba-hamba itu dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tentukan hambanya untuk kemudian berada dalam kebaikan hidup, dalam kebagusan hidup, dalam kebahagiaan, dalam kesenangan. Namun itu akan bisa menjadi alat atau bahan untuk hamba itu diuji dan dicoba oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu sebaliknya. Kebaikan yang dia dapatkan atau kejelekan yang dia dapatkan atau mungkin hal yang tidak pernah dia inginkan di dalam hidup, Allah Jalla wa'ala jadikan semuanya itu sebagai ujian dan cobaan. Barakallahu fikum. Semuanya mengalami tanpa terkecuali. Tidak ada seorang pun yang kemudian bebas, lepas dari ujian-ujian dan cobaan-cobaan hidup. Ujian dan cobaan hidup itu memang benar-benar dikendalikan oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-muadzin yu'adzin. Barakallahu. Ahibbati fillah. Sekali lagi bahwa ini kaitannya dengan perbuatan Allah Jalla wa'ala terhadap semua lapisan hambanya. Tidak ada seorang pun dari hambanya punya pengecualian di dalam hidup, yang kemudian tidak diturunkan ujian, tidak diturunkan cobaan segenap saudaraku kaum muslimin. Yang baik, yang buruk, yang mukmin, yang fasik diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala hal itu. Sekarang, kadar berat ringannya sebuah ujian yang diderita oleh sang hamba
maka ini adalah mutlak sebuah keputusan dan kebijaksanaan Allahu Jalla wa'ala, sebagaimana dialah secara mutlak untuk mengatur kemudian memutuskan terhadap hamba-hambanya. Namun dengan ilmu yang kita pelajari, kita mengetahui bahwa sifat kasih sayang Allahu Jalla wa'ala atas hamba-hambanya mendahului segala-galanya. Mendahului murkanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mendahului azabnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita sebagai hamba dan dimiliki oleh Allah, sudah dituangkan segalanya dari Allah Jalla wa'ala, dititipkan karunia-Nya, berbagai macam bentuk nikmatnya, kan termasuk perilaku hamba yang jahat dan buruk kalau kita bermaksiat di hadapannya dengan kekufuran, dengan kesyirikan. Yang patut dan pantas untuk didapatkan oleh hamba yang bermaksiat itu kan dihukum, diturunkan siksaan, diturunkan hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini perhitungan. Tapi ternyata kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup hambanya mendahului marahnya, mendahului murkanya, mendahului azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hatta dalam persoalan ujian dan cobaan. Sehingga Allah Jalla wa'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Jalla wa'ala tidak akan membebankan setiap jiwa dari hamba-hambanya kecuali apa yang dia sanggup untuk memikulnya. Baik dalam syariatnya, dalam ujian-ujian hidup, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita terkadang dijumpai oleh sebuah peristiwa, kasus-kasus yang sangat banyak di dalam hidup. Ada orang yang dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan ujian yang sama. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Berhasil, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah kita diberitahukan oleh agama kita, syariat kita, kelulusan dari ujian dalam menerima ujian dan cobaan itu adalah kaitannya dengan diri kita sendiri. Yang dicoba dan diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana gambarannya? Ahibbati fillah. Gambarannya begini. Kita sebagai hamba hidup ke dunia ini telah membawa beragam-ragam dan bermacam-macam bentuk kekurangan di dalam hidup. Membawa berbagai macam aib. Nah, tatkala kita diturun atau tatkala Allah Jalla wa'ala menurunkan cobaan dan ujian, lalu kita tidak kemudian berupaya untuk melakukan pembenahan perbaikan di dalam hidup terhadap aib-aib dan kekurangan yang mengiringi hidup, yang menyertai hidup, yang akan menggiring kita dengan sifat-sifat dan aib yang ada pada diri kita menuju kehinaan, menuju kerendahan, menuju kegagalan. Maka disinilah dia. Kitalah yang menjadi penyebab kegagalan itu. Barakallahu fikum dalam menghadapi ujian dan cobaan dari Allah. Di saat kita tidak melakukan perbaikan terhadap watak, terhadap pribadian yang ada pada diri kita, terhadap sifat-sifat dan aib-aib, kita tidak melakukan pembenahan. Kita tidak melakukan perbaikan.
maka tentu inilah yang akan menjadikan kita gagal di dalam menghadapi ujian-ujian hidup ini. Ini satu. Yang kedua, kalau hamba di dalam hidup di dunianya itu termasuk orang yang sadar. Kesadarannya itu yaitu bahwa dia adalah hamba yang punya kebutuhan daruri yang wajib kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tahu tentang hakikat dirinya. Dia tahu barakallahu fikum dirinya sendiri di dalam hidup. Kelemahannya, aib-aibnya, kekurangan-kekurangannya. Dia sadari itu semua. Lalu karena dibawa kepada hal yang menyadarkan dia berusaha. Dia berbuat, dia mempelajari, dia mengkaji, melakukan perbaikan, menutupi, lalu kemudian melengkapi yang itu merupakan kekurangan, berbenah terhadap aib-aib yang ada. Maka tentu dia akan masuk dalam golongan orang yang akan lulus tatkala Allah Jalla wa'ala menurunkan ujian dan cobaan di dalam hidup. Untuk kemudian kita mengambil satu kesimpulan bahwa keberhasilan kita ketika diuji dan dicoba murni itu adalah benar-benar terkait dengan usaha yang kita lakukan. Usaha yang kita perbuat, barakallahu fikum. Maka di saat kita melakukan yang terbaik di dalam hidup, disitulah letaknya taufik itu datang. Disitulah kemudian datang bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla fi'ula. Disitulah hidayah dan taufik datang menjemput. Barakallahu fikum. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak akan ada yang akan membawa kita hal yang pasti, jelas, terang benderang, yang akan menjadikan kita berhasil untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Tidak akan ada kecuali dengan pancaran ilmu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan ilmu wahyu, barakallahu fikum. Inilah yang akan menjadikan kita berhasil untuk menghadapi ujian demi ujian dalam kehidupan dunia. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sehingga kan ketika Allah Jalla wa'ala berbicara tentang wahyunya, Allah menyebutkan wahyunya itu adalah ruh. Ruh menghidupkan hati kita dan menghidupkan ruh yang kita miliki. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan wahyunya sebagai nur yang akan menyinari, menerangkan dalam kegelapan-kegelapan hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Maka kita tidak punya langkah yang pasti untuk kemudian bisa membawa diri kita ini menuju keberhasilan hidup dengan beragam-ragam ujian yang diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecuali dengan ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan ilmu wahyu, barakallahu fikum. Coba kita melihat, ya tidak jauh-jauh pada diri kita sendiri. Saat Allah Jalla wa'ala memberikan taufik dan hidayah untuk kemudian kita bersentuhan dengan ilmu agamanya. Kan banyak hal yang telah kita simpulkan di dalam hidup, dan kesimpulan itu semuanya rata-rata dalam kebaikan yang sangat tinggi. Ini Masya Allah, cita-cita saya, pikiran saya, kemauan saya, perilaku saya, langkah saya, semuanya dalam
kondisi yang terbaik yang kita akan simpulkan. Kapan? Di saat kita bersentuhan dengan ilmu wahyu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun kita sadar ternyata untuk kemudian mendekat kepada ilmu wahyu dan juga berkecimpung dalam urusan ilmu yang diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sekali lagi harus dengan taufik dan hidayah dari Allah. Inilah yang sangat mahal. Ini yang sangat mahal, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ahibbati fillah, ketika kita mengetahui sudah mahal, kita masuk ke dalamnya, kita menemukan ujian-ujian tambah. Semakin dekat kita dengan pengamalan ilmu di dalam hidup, semakin bertambah ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Semakin bertambah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maha penyayang Allah tabaraka wa ta'ala merasakan beratnya untuk membawa ilmu wahyu, apalagi mengamalkannya, apalagi mendakwahkannya. Allah tabaraka wa ta'ala meletakkan syariat yang besar untuk kemudian satu orang, dua orang, tiga orang bisa memikul amanat dari ilmu yang konsekuensinya besar itu menjadi pikulan yang ringan. Apa yang diletakkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam perintah syariatnya? Perintah untuk kalian, kata Allah Jalla wa'ala, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling topang-menopang, barakallahu fikum. Seorang istri tidak akan bisa berjalan seorang diri. Walaupun mungkin dia telah segala-galanya, tanpa keberadaan sang suami di sampingnya. Begitu sebaliknya. Seorang suami taruhlah segala-galanya mampu dia lakukan, mampu dia perbuat. Mampu dia bayar, taruhlah bayar pembantu ini. Namun tetap akan berada di dalam kekurangan tanpa pendamping sang istri. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana lagi kaitannya dalam urusan yang sangat besar, dalam urusan yang luas, dalam urusan yang berat, yaitu titipan dari Allah Jalla wa'ala hidayahnya untuk kita berkecimpung dengan urusan wahyunya. Di mana Allah Jalla wa'ala telah memilih orang yang terbaik untuk memikulnya. Orang yang terbaik untuk memikulnya, barakallahu fikum. Nah, gambaran orang yang terbaik untuk memikul amanat wahyunya, kan banyak hal yang kita gambarkan. Dia adalah kuat mentalnya, kuat, barakallahu fikum, keikhlasannya, kuat segala-galanya. Itu pun dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala teman yang terbaik untuk kemudian dia memikul amanat Allah Jalla wa'ala itu. Siapa? Dari umat-umatnya sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala memilihkan buat mereka orang-orang yang terbaik untuk menyertainya di dalam memikul amanat ilmu itu, rahimani wa rahimakumullah. Begitu perjalanan mereka yang menjadi pilihan-pilihan Allah Jalla wa'ala, orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk memikul kaitannya dengan amanat wahyunya. Sekali lagi gambaran kita tentang orang yang terbaik, kan segala-galanya
punya kesiapan mental, kesabaran, ketabahan, keberanian, lengkap. Sekali lagi, itu pun dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala, yang akan menolong mereka, yang akan membantu mereka dari barisan kaum mukminin. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Sampai Allah Jalla wa'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Allah memanggil segenap kaum mukminin untuk mereka menjadi ansar, pembela-pembela Allah tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Pembela di dalam agamanya, yang berjalan bersama para nabinya, bersama para ulamanya, bersama para duat ilallah. Allah memanggil kaum mukminin, barakallahu fikum. Artinya bahwa ilmu yang kita berada padanya, dakwah yang kita berada di atasnya, al-haq yang kita pegangi sekarang ini, dan kita berusaha untuk kemudian membawa ilmu ini kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada masyarakat kita, muslimin dan muslimat, memang benar sesuatu yang sangat berat. Mungkin lebih ringan bagi kita bareng-bareng untuk memindahkan gundukan, ya, atau mungkin barakallahu fikum gunung, meratakannya, lebih gampang, lebih ringan dibanding dengan amanat yang besar ini. Kata Allah Jalla wa'ala, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kami akan memberikan kepadamu sebuah ucapan yang sangat berat. Wahyu Al-Quran. Allah Jalla wa'ala menyebutkannya sesuatu yang berat. Para rasul yang terbaik sebagai pilihan Allah Jalla wa'ala, sekaligus manusia yang terbaik di umatnya, di tengah-tengah hambanya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah Jalla wa'ala memilihkan orang-orang yang terbaik untuk menyertai nabinya alaihi salatu wassalam dalam memikul amanat yang berat dari Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah. Bersamaan dengan itu, Allah tabaraka wa ta'ala menyiapkan hal-hal yang besar, nilai-nilai yang berat, harga yang sangat mahal disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Di saat dia terlibat dalam urusan dakwahnya, walaupun dia bukan para nabi dan rasul, dia hanyalah umatnya, barakallahu fikum. Tapi telah dipersiapkan oleh Allah Jalla wa'ala nilai-nilai yang besar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Artinya gambarannya, kalau misalkan di situ ada da'i ilallah, ada kemudian markaz ilmu, kan tidak mungkin kita merasa puas hanya jadi penonton. Masya Allah, dari jauh masjidnya besar, orang yang belajar di tempat itu banyak. Kan kita tidak merasa puas dengan itu. Kenapa? Karena di dalamnya itu Allah persiapkan nilai-nilai besar, tabungan-tabungan yang sangat mahal untuk bisa dipetik di sisinya, barakallahu fikum, untuk bisa diambil di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ya tentu kan kita tidak akan merasa puas hanya menjadi penonton. Lalu bagaimana? Terlibat. Ya khiana, jadi tukang sapu di masjid. Loh kenapa memang? Masjid yang Anda sapu adalah rumahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian orang-orang yang beriman yang dipersaksikan oleh Allah terkait dengan masjidnya, Allah mempersaksikan orang yang meramaikannya dengan persaksian keimanan. Wah, Anda tukang sapu. Barakallahu fi. Lalu kemudian dipakai untuk belajar tadarrus ilmu agama.
Anda akan mendapatkan bagian yang sangat besar. Barakallahu fikum. Bagaimana jika terlibat di dalamnya lebih dari itu? Maka tentu akan mendapatkan nilai yang sangat besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita jaga dalam hal ini? Rahimani wa rahimakumullah. Yang kita harus jaga dalam perkara ini adalah satu, ketulusan dan keikhlasan kita di dalam berjuang. Betapa banyak satu bentuk perjuangan yang mungkin ringan, kecil dalam anggapan. Tapi ketika masuk dalam catatan Rabbul Izzah, Allah Jalla wa'ala, menjadi sesuatu yang besar, menjadi sesuatu yang berat. Padahal ringan, tapi berubah menjadi sesuatu yang berat. Kecil, tapi berubah menjadi sesuatu yang besar. Kenapa ahibati fillah? Karena kebesaran nilai dari ketulusan dan keikhlasan dia dalam memperjuangkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang membedakan. Barakallahu fikum. Di sana ada orang yang berjuang, berbuat, berkorban, ini, itu. Segala-galanya dia keluarkan. Tidak menutup kemungkinan nilainya itu kecil atau bahkan nihil. Apa yang menyebabkan? Tidak ada. Kecuali ketulusan dan keikhlasan dia di dalam memikul amanat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak membeda-bedakan. Ternyata yang akan menjadi jurang pembeda dalam perjuangan yang berbeda, ini berat, ini ringan, adalah ketulusan dan keikhlasan dia. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita jaga. Kita jangan merasa puas untuk menjadi penonton. Atau sedikit-dikit wis, ada orang yang lebih pantas, ada orang yang lebih, ada orang terus menyerah. Padahal persoalannya ini adalah dia dengan Ar-Rabb. Persoalannya adalah hidup dia dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terus dia seras, ada orang yang lebih pantas, ada orang yang ini, ada orang yang itu. Terus dia mundur. Ini kan salah dan keliru. Barakallahu fikum. Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Karim mengingatkan kepada kita semuanya. Di antaranya adalah sebuah pesan dari Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalian saling bahu-membahu, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa al-i'anatu, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, hiya al-ityanu bikulli khaslatin min khisalil khair al-ma'muri bifi'liha wal imtina'an kulli khaslatin min khisalis syarr al-ma'mur bitarkiha fa innal 'abda ma'murun bifi'liha binafsihi wa bimu'awanati ghairihi 'alayha min ikhwanihi al-muslimin bikulli qawlin yab'athu 'alayha wa bikulli fi'lin kadzalik. Kata Sa'di rahimahullahu ta'ala, memberikan bantuan, memberikan pertolongan kepada saudara, yaitu dengan mendatangkan hal-hal yang baik yang diperintahkan untuk mengerjakannya. Diperintahkan untuk mengerjakannya, lalu mencegah, menghalangi, membentengi
dari hal-hal yang jelek yang diperintahkan untuk kemudian meninggalkannya. Maksudnya, kita terlibat. Dalam urusan kebaikan, kita terlibat padanya. Dalam urusan kejelekan, kita berusaha untuk melindungi, menjaga, mencegah, mengingatkan, menasihatkan, membimbing, dan seterusnya. Ini masuk dalam ta'awun alal birri wa taqwa. Maka beliau barakallahu fikum menjelaskan, sesungguhnya setiap hamba diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk dia mengerjakan kebaikan itu, dan diperintahkan oleh Allah untuk dia menolong, membantu saudaranya al-muslimin dengan ucapan yang akan membangkitkan semangatnya, semangat saudaranya, tidak kemudian menjatuhkan. Ketika saudaranya bersemangat, mulai ngomong itu cuma ingin ya dilihat sama fulan, ingin ini, mulai ngomong. Ini kan salah dan keliru. Tidak membangkitkan saudaranya untuk kemudian semangat dalam menjalankan ketaatan. Barakallahu fi. Atau wa bikulli fi'lin kadzalik. Dengan perbuatan-perbuatan barakallahu fi. Masya Allah, dia semangat untuk kemudian ta'awun alal birri wa taqwa. Ya, semangat untuk mengajarkan anak-anaknya muslimin. Dia punya kelebihan. Dia tahu kalau misalkan yang membantu ini ya kurang pas-pasan, tapi dia bersabar, dia tawadhu menerimanya, qanaah. Dia punya kelebihan. Dia tahu dia tidak akan mengemis, barakallahu fikum. Dia tidak akan meminta-minta pada diri. Dia menerima. Anda tahu hal itu. Dengan perbuatan diam-diam, tidak ada yang tahu, Anda menitipkan apa yang dia butuhkan, hadiah, ima beras 1 kilo, atau mungkin barakallahu fikum, ya tambahan yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah ta'awun. Membantu dan menolong saudara kita yang terlibat di dalam kebaikan, barakallahu fikum. Jangan sampai ada ucapan yang keluar darinya untuk kemudian menjatuhkan semangatnya, tidak lagi bersemangat, tidak lagi kemudian barakallahu fikum mau berjuang, mau berbuat dengan ucapan. Ini kan perbuatan syaitan yang mencegah dan menghalangi seseorang, barakallahu fikum. Kalau kita tidak memiliki kesanggupan untuk berbuat seperti yang dia perbuat, tentukan kita dituntut untuk melakukan yang lain yang bisa kita perbuat. Namun sama-sama di dalam kebaikan. Tapi di saat kemudian kita mengucapkan sesuatu yang mengganggu semangat dia, yang kemudian merusak barakallahu fikum dia, ini adalah ta'awun alal ithmi wal udwan. Dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-ta'awun maknahu, kata beliau, at-ta'awunu maknahu at-tasa'udu, saling kuat menguatkan, saling bahu-membahu. Wa ayyu'inan nasa ba'dhum ba'dhan 'alal birri wat taqwa. Sebagian menolong sebagian yang lain di atas albir, kebaikan dan ketakwaan. Kata beliau, fal birru fi'lul khair wat taqwa ittiqa'us syarr. Membantu saudara dalam bir, yaitu kebaikan. Membantu saudara untuk bisa terjaga dan terlindungi dari syarr, kejelekan. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan anak saudara kita
ya maaf diuji oleh anaknya jadi anak yang nakal. Sekarang kan dua kemungkinan. Sampean membantu dia di atas kejelekannya, atau Anda akan membantu dia mencegah dari kejelekan. Termasuk membantu dia untuk jelek, berada pada kejelekan selalu dengan ucapan. Ucapan yang kita keluarkan, barakallahu fikum, semakin menjauhkan dia dari pintu kebaikan dengan ucapan yang kita keluarkan. Sudah anaknya kita cela, kita rendahkan, kita caci maki dengan lisan, kita sabet orang tuanya. Kita sabet, kita jatuhkan orang tuanya. Allahu Akbar. Nah, perbuatan kita ini adalah perbuatan yang menolong langkah setan, yang menolong upaya-upaya setan untuk menguasai saudara tersebut. Kita datangkan setan barakallahu fikum untuk menunggangi dia. Atau dengan afa'il perbuatan. Kita melihat dia, ya Allah, sinis bawaannya. Nakal memang. Sinis bawaannya melihat anak yang nakal tersebut. Sementara kan kita ketika melihat bahwa apa yang dilakukan, apa yang diperbuat itu adalah kemungkaran, kita terkena dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisani. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Usaha. Anda yang sudah melihat kejelekan itu, atau saudara atau anak-anak, para pemuda kita melakukan kejelekan, ya kan tugas kita untuk kemudian harus melakukan perubahan. Ini sudah tidak ada niat merubah, menjelekkan, menjatuhkan, merendahkan, mengeluarkan sikap-sikap yang jelek dan buruk. Rahimani wa, tidak punya niatan. Barakallahu fikum. Sementara ketika kita membaca surat Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tawasaw bil haqq. Saling ingat mengingatkan, saling berpesan untuk kemudian berada di dalam al-haq. Saling ingat mengingatkan untuk kemudian barakallahu fikum memiliki kesabaran. Kan ini yang kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ketika kita mengeluarkan sikap, menemukan sesuatu yang kurang, yang jelek, kita keluarkan sikap, tidak mau menegurnya, ya mengeluarkan kata-kata, tidak ada keinginan untuk mengingkari, merubahnya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kan kita keluar dari tuntunan yang diperintahkan kita di dalam agama. Maka barakallahu fikum. Ini di saat kita bertemu dengan saudara kita yang tadi kita gambarkan di depan. Bila dia melakukan kebaikan, kita harus terlibat di dalamnya, memberikan semangat, memberikan ini, barakallahu fikum. Taruhlah misalkan, ya, ikhwanuna menitipkan anaknya di pondok pesantren. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an, satu yang harus diketahui bahwa guru-guru dan ustadz yang telah mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga pikiran, mereka adalah manusia biasa. Yang akan kita jumpai dan temukan kekurangan. Kekurangan padanya, barakallahu fikum. Namun kita sekarang yang terlibat dalam kebaikan hidup dengan menyerahkan anak kita, apakah kemudian
kita barakallahu fikum menjadikan kekurangan itu sebagai alat untuk kemudian menjatuhkan ustaz atau maaf menjatuhkan pondok pesantren. Atau kita kemudian punya tanggung jawab ketika menemukan kekurangan, kita tampil untuk kemudian menutupi kekurangan itu. Atau kita tidak mampu, ya kita bagaimana caranya berbuat agar jangan setan berbuat terhadap kekurangan yang kita lihat dan yang kita jumpai. Ya kita akan membantu, barakallahu fikum. Ini adalah dakwahnya kita, artinya pendidikan kita, bahwa ini adalah markas kita, ini adalah tempat kita menabung, barakallahu fikum. Ya, menabung kebaikan, menabung amal-amal soleh, rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau terjadi. Terkadang kan ada orang yang sudah barakallahu fikum tidak memiliki niatan untuk ta'awun, padahal dia tahu urusan kaitannya dengan al-haq, dakwatullah, ilmu itu adalah berat. Membutuhkan kerjasama semua pihak untuk memikul sesuatu yang berat ini menjadi ringan. Jangan sampai ya akhi, ana sudah bayar ke SPP ini, saya bayar itu, bayar ini, rahimani warah. Kemudian dia angkat tangan. Sudah angkat tangan, mengoreknya dari jauh. Dan pedas-pedas kalau dia mengorek kekurangan, artinya bukan menanggapi kekurangan yang ada. Wah, tuh pedas ucapannya. Ya akhi, sampean itu hidup untuk apa sih? Lah buktinya ustadz ini itu. Memangnya sampean itu adalah manusia yang sempurna? Taruhlah misalkan Anda menemukan kesalahan fatal padanya, adalah terjatuh dalam satu kekurangan yang sangat misalkan. Apa Anda menjamin diri akan tidak kurang dalam hal-hal yang lain? Kalau mungkin padanya kurang dari bab ini, Anda bisa jadi kurang dalam bab yang lain. Artinya bahwa kita di dalam hidup ini dituntut untuk ta'awun, saling isi mengisi, saling barakallahu bersentuhan hidup, memperbaiki rahimani wa rahimakumullah, melengkapi kekurangan, menambal yang bocor, yang bolong. Kan begitu? Di dalam hidup ini tuntutannya, apalagi kalau kita sama-sama telah mendapatkan hidayah dan taufik, mengerti tentang nilai dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Mengerti tentang nilai dakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, barakallahu fikum, wa dzalika anna an-nas ya'maluna ala wajhai. Oleh karena itu manusia berbuat dua hal. Ala ma fihil khair wa ala ma fihi syarr. Perbuatan seseorang yang mengandung kebaikan dan ada juga yang mengandung kejelekan. Kata beliau, fa amma ma fihi al-khair fatta'awunu alaihi. Adapun jikalau yang dilakukan, yang dikerjakan itu adalah kebaikan, maka bahu-membahu, tolong-menolong padanya, antusa'ida sahibaka ala hadzal fi'li. Wa tuyassiru lahul amra, sawa'un kana hadza mimma yata'allaqu bika atau mimma yata'allaqu bi ghairika. Kata beliau, kalau yang dikerjakan itu adalah kebaikan, maka wujud ta'awunmu, wujud saling tolong menolong dirimu adalah engkau membantu saudaramu di atas pekerjaan yang baik itu,
Dan yang kedua, engkau memberikan kemudahan. Memberikan kemudahan kepada saudaramu yang sedang melakukan kebaikan. Subhanallah. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai seseorang sudah bersemangat, tapi tidak ada dukungan dari saudaranya. Tidak ada dukungan dari saudaranya, barakallahu fikum. Sudah tidak ada dukungan dari saudaranya, menjadi bahan omongan. Diomongkan begini, begitu, begini, begitu. Hilang semangatnya. Menjauh. Yang tadi semangat untuk kemudian belajar, menjauh semangat untuk ta'awun, semakin kenapa? Ucapan saudaranya. Yang perih, pedih yang dia dengar. Kan ini perbuatan yang benar-benar menyelisihi apa yang dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ta'awanu 'alal birri. Kalian saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling tolong-menolong di atas kebaikan, barakallahu fikum. Kemudahan diberikan kepada saudara-saudaranya yang melakukan kebaikan. Jangan dipersulit, barakallahu fikum. Ahibbati fillah. Kemudian berikutnya kata beliau, wa amma syarr. Adapun kalaulah saudaranya itu terjatuh di dalam syarr kejelekan, fatta'awunu fihi, maka berta'awun padanya, antuhadhira min. Engkau memperingatkan dia dari kejelekan itu. Wa antamna'a min mastata'ta. Engkau mencegah dia, menghalangi dia untuk kemudian melakukan hal itu dengan kesanggupan yang ada pada dirimu. Lalu setelah itu, wa antusyira 'ala man arada ayyaf'alahu bitarki. Engkau berusaha untuk kemudian mengarahkan, mengisyaratkan kepada siapapun yang akan melakukannya untuk dia tinggalkan. Allahu Akbar. Ini persoalan yang sangat besar di dalam hidup. Yang terkadang kita menganggap bahwa diri kita ini sudah berta'awun. Ternyata terdapat padanya kepincangan yang sangat. Ya akhi, ana sudah membantu dengan membayar SPP misalkan. Tapi ucapannya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wis mahal sekali di situ. Ininya kurang, itunya kurang, tapi kita bayar. Wah, macam ucapannya. Ya akhi fillah, memang berat untuk memikul semua amanat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ketulusan dan keikhlasan itulah yang menjadi asas dan dasar pertama kali untuk kemudian meringankan kita di dalam beban yang itu menjadi tuntutan di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, banyak hal yang kita harus lakukan. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fanzuru rahimakumullah. Maka lihatlah oleh kalian. Semoga Allah merahmati kalian. Wa aqilu. Dan pahamilah oleh kalian. Wa ahkimus salat. Kerjakanlah salat dengan sebaik-baik mungkin. Wattaqullaha fiha. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam hal ibadah salat tersebut. Wa ta'awanu 'alaiha. Dan hendaklah kalian saling bahu-membahu di atasnya. Wa tanasahu fima fiha. Dan kalian saling mengingatkan pada salat tersebut. Bitta'lim min ba'dikum li ba'd. Dengan mengajarkan sebagian kalian sebagian yang lain.
wa tadhkir min ba'dikum li ba'din minal ghaflati wan nisyan. Anda harus saling ingat mengingatkan sebagian yang lain dari kelalaian, kelupaan. Barakallahu fikum. Fa inna Allah azza wa jalla qad amarakum an ta'awanu 'alal birri wat taqwa was-salat afdalul birri. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah memerintahkan kepada kalian untuk saling bahu-membahu di atas kebaikan dan ketakwaan. Sementara salat itu adalah kebaikan yang paling afdal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, kuntu wajarun li minal ansar min bani Umayyah bin Zaid. Saya dengan tetangga saya dari kaum Ansar yang bernama Umayyah bin Zaid. Kata beliau, wa kunna natanawabun nuzul ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bergantian turun. Ya karena posisinya posisi bagian atas. Sehingga turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian. Fayanzilu yauman wa anzilu yauman. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, pada suatu hari dia turun menuju Rasul alaihi salatu wassalam. Suatu hari saya juga mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza nazaltu jituhu. Kalau saya datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian saya mendatangi dia, mendatangi temannya itu, memberitakan kepadanya informasi ilmu yang didapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wa idza nazala, namun apabila dia turun, saya tidak sempat karena urusan harus menyiram tanaman pada saat itu, harus ini, harus itu. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Kalau dia yang turun, maka dia melakukan seperti itu juga. Subhanallah. Ini ta'awun dalam masalah ilmu. Barakallahu fikum. Tentang dalam kisah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Terlebih lagi, kalau seseorang belajar ilmu agama, kan banyak hal yang akan terjadi di dalam hidup. Anak ini semangat belajar agama, semangat sekali. Tapi kemampuan finansial dari orang tuanya, kemampuan finansialnya kurang, sehingga mau tidak mau dia harus berusaha nonggak, sering sekali nonggaknya. Atau dia datang untuk meminta keringanan, anaknya semangat belajar. Barakallahu fikum. Namun ketika taruhlah, rahimani wa rahimakumullah, satu, ya mungkin pengurus membacakan fulan ini belum bayar SPP. Nah, didengar oleh teman-temannya. Namanya sama anak-anak atau sama sedang belajar. Dibulilah dia. Kamu makan belum bayar SPP. Kamu mengurangi jatah kita. Dan pokoknya dibuli. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kan sering terjadi. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Nah, Umar ibn Hafs al-Ashqar bercerita rahimahullah. Sesuatu yang bisa terjadi, apalagi dalam belajar ilmu di masa yang silam, dalam perjalanan padang pasir, dalam perjalanan berminggu-minggu, ya rahimani wa rahimakumullah. Umar ibn Hafs al-Ashqar rahimahullah bercerita, kunna ma'a Muhammad bin Ismail rahimahullah, wa huwa al-Imamul Bukhari. Umar ibn Hafs al-Ashqar rahimahullah bercerita ketika kami
bersama Muhammad bin Ismail rahimahullah, yang dimaksud adalah Imamul Bukhari, berada di Basrah, sama-sama belajar, naktub al-hadith, kami mencatat hadith-hadith, barakallahu fikum, fafaqadnahu, kami cari dia, kok tidak ada. Imam Al-Bukhari pada suatu hari, beliau gaib, beliau tidak ada, barakallahu fikum. Fatalabnahu, kami berusaha untuk mencari beliau. Fatalabnahu, fawajadnahu fi baitin, kami menjumpai dia di rumah dalam kondisi uryan, artinya semuanya sudah dijual, artinya dipakai untuk kemudian kebutuhan sehari-hari. Nafida ma indahu, sudah habis apa yang ada di sisi Al-Imam Bukhari, Al-Imamul Bukhari, tentang modal untuk mencari ilmu, barakallahu fikum. Walam yabqa ma'ahu syai', tidak ada lagi tersisa sesuatu pada diri beliau, barakallahu fikum. Fajtama'na wa jamma'na lahu darahim, kami berkumpul, ini para tulab, ia berkumpul, kemudian kami mengumpulkan darahim, dirham-dirham, hatta ishtaraina lahu thawban wa kausauna, lalu kami belikan buat dia pakaian, lalu kami memberikannya, barakallahu fikum, pakaian tersebut. Coba, kalau sekarang kan dibuli tadi yang sudah gambarkan tadi, sama teman-temannya, waduh sakit hatinya kok diperlakukan seperti itu, barakallahu fikum, rahimani wa ya mungkin karena kurang tepat, ya mengumumkan SPP di hadapan santri itu atau anak-anak tersebut, sehingga semuanya tahu. Kalau sekiranya alangkah baiknya kalau dia langsung berhubungan bersama orang tuanya, sehingga dia tidak tahu anak itu, barakallahu fikum, kaitannya dengan hal itu, rahimah, untuk menjaga semangatnya belajar. Kan kalau anak sudah mengerti hal seperti itu, kan banyak nanti pikiran datang, kita tidak membantu dia. Nah, kita kepingin, barakallahu fikum, tidak ada pembulian dalam masalah ini, dalam masalah kekurangan yang ada, ya kita harus menutupi langkah-langkah dan jalan-jalan yang akan mengantarkan ke arah demikian, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi, persaudaraan, kebersamaan yang diwujudkan oleh mereka. Terkadang kan kita menemukan ada kekurangan pada seorang ustadz misalkan, barakallahu fikum, sementara tenaganya kita butuhkan, ininya kita butuhkan, semuanya kita butuhkan. Ya tentu kan kita tidak boleh cuek terhadapnya. Tidak boleh, barakallahu fikum, kamu, anda, saya juga ustadz, anda juga ustadz, ya sama-sama. Tidak peduli terhadap saudaranya. Atau ikhwanuhum misalkan tidak peduli terhadapnya. Ya tentu kan, barakallahu fikum, walaupun mengirimkan doa atau kalimat yang sangat indah, sabar, insyaallah, semoga Allah, itu kan menyejukkan, rahimani wa rahimakumullah. Dan itu adalah bentuk ta'awun kita alal birri wa taqwa, nasib kita sama dengan dia atau mungkin lebih sedikit dibanding dia. Ya tentu kan kita tidak boleh membuli saudara kita, kemudian barakallahu fikum, merasa bersyukur atas hal itu, ya tentu ini tidak diperbolehkan, hafizani wa hafizakumullah. Maka barakallahu fikum, setelah Umar ibn Hafs al-Ashqar berkumpul, menceritakan hal itu, kemudian mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, kemudian dipakai untuk kemudian membeli pakaian. Lalu diserahkan. Tsumman dafa'a ma'ana fi kitabatil hadits. Setelah itu kembali berbareng bersama-sama untuk kemudian mencatat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merasa kehilangan, barakallahu fikum.
Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi jangan dipahami kalau misalkan ada seseorang lari, kemudian menempuh jalan yang sesat, jalan yang salah, dakwah ini merasa kehilangan atau Ahlussunnah merasa kehilangan, yang tidak merasa kehilangan, barakallahu fikum. Merasa kehilangan itu kalau dia kemudian wafat dalam kondisi mustaqim, istiqamah di atas sunnah, merasa kehilangan atas hal itu. Tapi kalau pindah jalur, ya dulu orangnya, wah pejuang ini, berbuat itu, Masya Allah dalam urusan dakwah, tiba-tiba meninggalkan saudaranya mencari jalur yang lain. Tentu kan tidak merasa kehilangan, barakallahu fikum. Ya, merasa kehilangan itu kalau dia wafat di atas istiqamah. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ketika mendengar seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah meninggal, seolah-olah ada organ tubuhnya yang copot. Merasa seakan-akan ada dari organ tubuhnya yang copot, barakallahu fikum. Itu kalau meninggal di atas istiqamah. Tapi kalau dia menyimpang, mau levelnya alim misalkan, da'i kabir misalkan, atau dia adalah syekh atau ulama, bahkan sampainya kemudian menyimpang, ya tentu kita tidak merasa, barakallahu fikum, kehilangan, rahimani wa rahimakumullah. Ahibbati fillah. Maka ini adalah kaitannya dengan ta'awun di dalam hidup. Kebaikan sudah diperlihatkan oleh Allah di hadapan kita. Lalu kemudian Allah perlihatkan jalan-jalan kebaikan tersebut. Dan Allah Jalla wa'ala membukakan kesempatan dan peluang buat saudara kita, buat saudari kita, melaksanakan kebaikan itu. Kita yang sudah mengerti semuanya, tentu kan jangan merasa puas untuk menjadi penonton. Ya sana dukung dari jauh. Ya tentu kan tidak. Ya kita harus melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasari'u, bergegaslah kalian, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian, bergegas masuk ke dalamnya. Bahu-membahu dengan saudara kita dalam kebaikan yang sedang dikerjakan. Namun di sana ada kejelekan yang semua lapisan telah berusaha meninggalkannya dan menjauhinya. Dari lapisan saudara kita ini, ada orang yang berada dalam jalur kejelekan itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu kan di sana kita ta'awun, di sini juga kita wujudkan ta'awun. Di sana kita bersemangat untuk ta'awun atas kebaikan. Maka di sini juga kita harus bersemangat untuk ta'awun, mengingatkan, menyelamatkan saudara kita, membantu dia untuk kemudian tidak dekat dengan kejelekan itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka inilah sesungguhnya yang kita harus wujudkan di dalam hidup, ahibati fillah. Maka melalui majlis yang mulia, majlis yang terhormat ini, barakallahu fikum, saya mengajak. Allahu Jalla wa'ala telah menitipkan kepada kita sebagai hambanya, yaitu pintu-pintu kebaikan. Yang kalaupun kita tidak terlibat padanya, di sana ada pintu kita untuk kemudian bisa mendapatkan kebaikan. Yaitu bertawun dengan doa misalkan, semoga Allah membantu saudaraku yang sedang berjuang, semoga Allah memberikan kemudahan padanya. Semoga Allah Jalla wa'ala, kita berdoa untuk memberikan keikhlasan pada mereka-mereka yang berbuat kebaikan. Ini kalau kita tidak mampu untuk kemudian terlibat ikut bersama-sama, ya mungkin karena satu dan lain hal yang kita tidak bisa meninggalkannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kita harus berusaha mengejar apa yang dititipkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup itu melalui pintu ta'awun,
dengan doa. Barakallahu fikum. Ya akhi, fisik saya misalkan dia tidak bisa ikut nimbrung padanya, tetapi dia punya, ya istilahnya itu kelebihan dari rezeki. Dia titipkan, ya anak, cuma bisa menitipkan ini untuk kemudian berjuang. Ya, ada kopi taruhlah, ada teh, ada buah-buahan, ada, ya, itu dia akan mendapatkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ahibati fillah, semangat kita atau jiwa untuk kemudian menuju kebaikan dan berada pada kebaikan harus kita tanamkan. Dan kita tidak akan pernah punya kekuatan dalam menjalankan kebaikan itu dan nimbrung pada kebaikan atau menjauhi kejelekan itu, kecuali harus dengan modal dasar dan utama, yaitu ilmu agama. Ini adalah dasar kebaikan, sehingga kita harus bersemangat untuk mewujudkannya dan kemudian menata rapi ketulusan dan keikhlasan. Karena apa yang kita gambarkan dari awal sampai akhir itu merupakan buah praktik nyata dari ilmu yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita harus bersemangat kemudian menata, barakallahu fikum, ketulusan dan keikhlasan. Itulah buahnya di dalam hidup. Inilah dia yang diminta oleh Allah oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada Allah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahkan buatku ilmu. Ini pula yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah. Wa na'udzu billah. Nah, subhanallah, apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Allah Jalla wa'ala dari ilmu yang tidak berguna. Apa yang kita jabarkan, apa yang kita sampaikan, titipan-titipan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah praktik dari ilmu. Dan ketika ilmu itu dipraktikkan, maka di saat itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kita tata rapi ketulusan dan keikhlasan. Tidak ada yang memerintahkan kita untuk mengkaji dan mendalami agamanya di dalam hidup, kecuali dia sendiri, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana kita menjaga solat kita, puasa kita sebagai perintah dari Allah, maka kita juga harus memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap perintah yang menyuruh kita belajar agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersemangat, barakallahu fikum, sekali lagi, bahwa kita tidak pernah menjadi orang yang terbaik di dalam hidup, buat diri dan buat orang lain, kecuali melalui dasar ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sama-sama menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, saling bahu-membahu, saling topang-menopang, saling kuat menguatkan, ya, dalam konteks bahwa kita telah mendapatkan hidayah dan taufik untuk berjalan di atas kitabnya dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa Ala terus memberikan kita keistiqomahan dan cinta kepada ilmu dan amal. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.